Saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah, seperti yang kita lihat di dalam kehidupan bermasyarakat yang ada di sekitar kita. Kita tidak usah jauh-jauh mengambil contoh di luar negeri, kemudian mengambil tempat yang jauh, tapi mari kita lihat di lingkungan kita, di sekitar kita, ataupun kita bisa baca melalui surat kabar, media elektronik, kemudian dari cerita teman-teman kita, cerita teman-teman sekantor kita, dari keluarga kita, dan lain sebagainya. Berapa banyak orang yang akhirnya mengakhiri hidupnya, na'udzubillahi min zalik, hanya gara-gara dia gagal, dia tidak sukses menurut dia tidak berhasil menurut dia, seolah-olah dia merasa sendiri, tidak ada temannya. Mereka beranggapan bahwa teman yang lainnya itu kejam, kemudian meninggalkan mereka di saat susah dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini teman-teman yang dirahmati Allah, bagaimana hal seperti ini tidak terjadi di dalam diri kita. Dan banyak juga teman-teman yang kita lihat bahwa sudah berapa banyak, kalau kesuksesan itu diukur dari harta, sudah berapa banyak orang-orang yang kaya akhirnya terjerumus, mohon maaf, ke dalam narkoba, ke dalam kejahatan, ke dalam sesuatu yang diharamkan, dan akhirnya kehidupannya pun berantakan. Rumah tangganya berantakan, anak-anaknya pun juga berantakan, dan akhirnya dia tidak menemukan kedamaian, teman-teman. Dia tidak menemukan kebahagiaan atas cita-citanya menjadi orang yang berhasil, yang dia galakkan dan dia cita-citakan dari kecil. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, banyak juga orang-orang yang memandang bahwa keberhasilan itu, kesuksesan itu hanya melalui harta kekayaan, hanya dengan jabatan, hanya dengan mempunyai rumah yang banyak, uang yang banyak. Bisa, tetapi tidak sesempit itu, teman-teman. Nah, pada kesempatan yang baik ini, kita akan mencoba bagaimana sih sebetulnya menjadi orang sukses itu, orang yang kaya, orang yang berkah itu. Teman-teman, tidak ada motivasi yang paling bagus, tidak ada motivasi yang paling bagus kecuali motivasi itu timbul dalam diri kita sendiri. Dan sebetulnya sudah ada yang memotivasi kita di dalam kolbu kita, teman-teman sekalian rahmati Allah. Dan ingat teman-teman, selama kita berjuang, selama kita berusaha, berikhtiar, jangan pernah merasa sendiri, teman-teman. Tidak, Anda tidak sendiri. Anda ditemani, Anda ada temannya. 24 jam Anda ditemani. Nah, teman-teman sekalian rahmati Allah, kembali kepada orang-orang yang kemudian frustasi dengan kehidupannya. Mereka ternyata tidak mengetahui dan mereka tidak merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada diri mereka. Teman-teman, sekuat apapun kita, sehebat apapun kita tidak akan pernah bisa berhasil menjadi orang yang sukses apabila kita hanya mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Barang siapa yang dia bekerja, kemudian berusaha, dia mengoptimalkan dirinya sendiri, sulit tidak akan pernah sampai kepada titik keberhasilan yang diharapkan. Lalu bagaimana, Ustaz? Teman-teman sekalian dirahmati Allah, barang siapa yang dia di dalam proses kehidupannya mengejar cita-citanya menjadi orang yang sukses, kemudian dia menyertakan Allah, sekali lagi dia menyertakan Allah di dalam prosesnya, maka dia akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, barang siapa dia merasa bisa, konsepnya bagus, strateginya bagus, tapi dia tidak menyertakan Allah di dalam konsep tersebut, dia berusaha sendiri, susah, dan akan terus gagal yang timbulnya frustasi. Nah, teman-teman sekalian rahmati Allah, apabila kita menyertakan Allah, maka ada kemudahan-kemudahan, dan kemudahan itu terus berlanjut, teman-teman. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Begitu, tidak hanya sampai di situ.
Apabila kita mau berangkat bekerja, kita berangkat syiar, kita berangkat dagang, kita berangkat ke kantor, berangkat berusaha untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Yuk mulai sekarang sertakan Allah di dalam langkah-langkah kita, langkah usaha-usaha kita. Barangkali selama ini kita lupa, kita berangkat aja. Doa nggak pernah, menyertakan Allah nggak pernah. Maka apabila kita menyertakan Allah, di situ ada rem. Kapan kita harus ngegas, kapan kita harus rem, kapan kita harus berhenti. Semuanya diatur dengan seksama untuk mencapai tujuan yang sempurna. Teman-teman yang dirahmati Allah, sekali lagi kalau kita ingin berdagang, kalau kita ingin keluar dari rumah, yuk awali sholat 2 rakaat, minta doa sama Allah, berdoa sama Allah, ya Allah, hamba ingin berdagang, beri laris, beli untung yang berlipat-lipat. Juga sama, ketika kita ingin bersiar, kemudian kita ingin bekerja, sama, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ Allah akan turut andil, Allah campur tangan di dalam usaha kita. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan, ada sebuah kejutan. Alhamdulillah, mulai hari ini kita mendapatkan support yang sangat luar biasa dari sebuah produk unggulan, Red Coffee, kopi merah. Ini resmi teman-teman. Ini juga ada logo dari Majelis Ulama Indonesia. Kemudian ini kopi merah, satu kotak ini isinya 10 saset. Dan ini sangat luar biasa. Pak Ustadz juga minum ya? Iya dong, saya juga minum. Manfaatnya apa? Ini suami istri minum ini, konsumsi ini, ya, konsumsi ini. Nanti setelah minum baru kasih komentar sama saya. Terus kemudian dia juga menjaga stamina, kemudian menghilangkan capek, pegel-pegel dan lain sebagainya, dan mengobati juga, mengurangi penyakit seperti diabetes, hipertensi, asam urat, kolesterol, vertigo, alergi, batu ginjal dan lain sebagainya. Coba minum ini, kemudian melancarkan peredaran darah juga dan menghangatkan tubuh dan masih banyak lagi. Makanya Red Coffee ini terkenalnya adalah kopi sejuta manfaat. Nah, isinya 10 kayak begini teman-teman ya. Jadi teman-teman kudu coba. Bagaimana? Di deskripsi kolom nanti akan saya berikan nomor Red Coffee Official. Teman-teman bisa menghubungi ke situ. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih Red Coffee. Sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, saya nggak pernah berdoa, saya nggak pernah menyertakan Allah, tapi duit saya banyak. Sholat zuhur saya terjang, sholat asar saya terjang, bahkan sholat isya juga saya terjang. Tapi saya hartanya banyak. Iya. Paling berapa lama kalau sukses itu dilihat dari dunia? Paling lama 70 tahun teman-teman. Habis itu selesai, nggak ada. Tapi kesananya dia tidak ada sukses. Apakah menurut teman-teman orang-orang yang sukses itu ketika dia mengumpulkan banyak uang? Kalau banyak uangnya 5 tahun, kemudian habis tahun itu dia nyungsep, apakah dia masih termasuk sukses? Nah itu kan, berkahnya tidak ada teman-teman sekalian rahmati Allah. Maka yuk campur tangankan Allah di dalam segala ikhtiar dan tekad kita. Dijamin Anda tidak akan pernah frustasi. Dijamin Anda akan bisa berhasil, Anda akan bisa menjadi orang sukses. Percaya. Dan akhirnya apa? Ketika itu semuanya terjadi, gini teman-teman, jangankan ke Allah itu membuat kita sukses. Allah membuat langit bumi beserta isinya aja mudah kok, apalagi membuat si A si B menjadi orang sukses. Syaratnya apa? Masukkan Allah di dalam usaha kita, ikhtiar kita, langkah-langkah kita. Itu dijamin Allah akan temani. Allah akan beri kesuksesan. Satu contoh kasus, seandainya nih, kita bekerja di sebuah perusahaan, kita percaya betul sama bosnya, percaya betul. Tiba-tiba bosnya bilang, Fulan, bulan depan kamu saya tugaskan keluar kota, gitu kan, keluar kota. Sebulan lagi ya, kamu saya tugaskan keluar kota. Ingat di sana kamu orang baru, kamu belum punya teman banyak, dan kamu belum tahu situasi dan kondisi di sana. Nah aku mau tanya sama kamu, ini gaji kamu mau diambil sekarang, gaji bonusmu mau diambil sekarang atau nanti saja? Nanti pada saat kamu sudah di sana.
Kemudian orangnya berpikir, kalau aku ambil gajiku sekarang semuanya, nanti di sana bagaimana? Saya harus masih butuh rumah, masih butuh alat kendaraan dan lain sebagainya. Kalau nanti aku pakai di sini, nanti habis. Begitu juga dengan kita, teman-teman. Dan ingat teman-teman, yang namanya sukses itu tidak hanya datang pada saat ini. Sukses, keberhasilan, menjadikan orang kaya, menjadikan keberkahan itu tidak hanya hari ini. Jadi kalau hari ini kita tidak sukses, tidak berhasil, ya jangan putus asa. Bisa jadi datangnya besok. Bisa jadi datangnya besok. Kalau tidak besok, bisa jadi datangnya lusa. Begitu, bisa jadi datangnya lusa atau mungkin datangnya di waktu yang akan datang. Itu memang hak prerogatif Allah, tetapi selama kita menyertakan Allah di situ, mohon maaf lahir batin, kalau kita kaya kita nggak jadi korun, nggak serakah mentang-mentang oh ini hasil konsepku yang bagus, oh ini hasilku karena aku pinter berdagang dan lain sebagainya, oh ini karena semua begini bla bla bla. No, kita akan mengatakan Allah. Dan kalaupun kita menjadi orang pinter, kemudian anak buah kita banyak, kita tidak menjadi Fir'aun. Gitu. Jadi kembali kepada kita, mari sertakan Allah di dalam diri kita. Mudah. Kalau teman-teman berhasil, teman-teman tidak akan pernah sombong. Kalau teman-teman gagal, kita sadar bahwa sukses tidak hanya hari ini, besok datang atau lusa datang atau hari berikutnya datang. Yang pasti orang yang berusaha, yang menjalani hidupnya, mencapai keberhasilan, kesuksesan, menuju sukses, kaya, berkah, dia ada Allah di situ, dia mengikut sertakan Allah di situ, pasti dia akan berhasil. Ingat teman-teman, perjalanan kita masih panjang, tidak hanya di dunia, masih sampai ke sana, masih ada yang di sana. Yang jelas, Allah tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya. Man jada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan berhasil. Bedanya kalau kita mengikut sertakan Allah, kaki kita kalau kita menjadi orang sukses masih menapak di bumi. Ya teman-teman sekalian dirahmati Allah. Dan jadi ketika ini semua menjadi sebuah keberhasilan, kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman sekalian dirahmati Allah, jika dengan Allah ada dalam usaha kita, maka menjadi mudah. Itu. Kalau Allah sudah berkehendak, maka tidak ada siapapun yang bisa menghalangi keberhasilan kita. Sabar teman-teman, teman-teman akan sukses. Sertakan Allah di dalam usaha kita. Sertakan Allah di dalam usaha kita. Sertakan Allah di dalam perjalanan kita. Setiap langkah kita ada Allah. Setiap mau melangkah tanya sama Allah. Di situ kemana kita ada Allah, ada Allah, ada Allah. Sehingga kejujuran, amanah, semuanya ada di situ. Sekali lagi, jika ada Allah, sertakan Allah, ada kemudahan dan pasti ada keberhasilan. Tapi jika saudara-saudaraku semuanya menyingkirkan Allah, maka segala sesuatunya akan sulit, akan sempit, dan membuat diri kita akan selalu merasa berkecil hati, gampang patah semangat, gampang putus asa, seolah-olah kita tidak mempunyai Allah, seolah-olah kita tidak mempunyai Allah. Nauzubillahi min dzalik. Jadi teman-teman, yuk mulai sekarang, mulai besok pagi, mulai besok sore, besok siang, mari sertakan Allah di dalam kehidupan kita, di dalam langkah usaha-usaha kita. Yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel YouTube Fauzi Ihsan Official. Saya Fauzi Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.